Paradigma pembangunan yang baru sering disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia. Ciri penting dari paradigma baru ini adalah menempatkan manusia sebagai pusat dari aktivitas pembangunan dan bukan hanya sebagai objek atau alat. Tujuan tertinggi dari pembangunan adalah tercapainya human development yang pada dasarnya adalah proses memperluas pilihan bagi manusia. Sehingga menjadi hal penting manakala dalam proses pembelajaran menerapkan pembelajaran yang fasilitasi kebutuhan belajar siswa sesuai pilihannya. Dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pemicu dalam penerapannya, saya hadirkan strategi inspirasi profesi sebagai pemicu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pengawas cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Ponti nomor 9, Lingkar Barat, Sidoarjo, saya melakukan pendampingan untuk melaksanakan strategi inspirasi profesi pada SMA Negeri 1 Porong, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, SMA Kemala Bayangkari 3 Porong, dan SMA Muhammadiyah 4 Porong. Inspirasi profesi melibatkan orang tua siswa dalam kelas tersebut dan instansi lain, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah 1. Mengajukan proposal kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sidoarjo. 2. Mengajukan proposal kepada instansi lain, yaitu kepada Direktorat Jenderal Pajak. 3. Koordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wali kelas, beberapa guru, dan ketua kelas baik secara daring maupun luring. 4. Sosialisasi dan penentuan jadwal. 5. Pelaksanaan inspirasi profesi. Berikut cuplikan dokumentasi pelaksanaan inspirasi profesi. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Kelas inspirasi bangun mimpi anak Indonesia, mari berbagi cerita yang dapat menumbuhkan cita jejak langkah profesimu. Dan sudah saatnya para profesional turut berperan dalam pendidikan anak bangsa. Dan saat ini kelas inspirasi edisi pertama Sabtu 19 Februari 2022. Bersama kita ada Bapak Agus Eko Wahyono. Beliau adalah Kepala Divisi Produksi di Jawa Post Group dan juga ayahanda dari salah satu kelas 10-4, yakni ayahanda dari Zakia. Oke, jadi dimulai dari desain kira-kira kasus seperti apa. Ini masih area pre-press. Nah, ini lab kami. Jadi ini lab tinta, jadi mixing tinta sesuai dengan customer seperti apa. Jadi ada mesin untuk mixing ya, seperti itu. Jadi kalau untuk offset oil base, jadi basis dasar dia itu dari oil. Jangan ini ada output dari desain itu dia berupa plat nanti. Nanti akan muncul image yang akan dipakai oleh senjata nanti. Dan kita masuk ke mesin potong polar. Ini juga masih di prepare dan dia itu menyiapkan. Saya Kartono, tempat tanggal saya Sidoarjo 10 Juli, sampaikan yaitu motivasi profesi sesuai dengan berita yang saya sampaikan. Jadi kita di sini saya sampaikan mencapai cita-cita. Semua sekolah sama tujuannya. Jadi di sini mengenai antar sekolah swasta sama sekolah negeri tujuan itu sama. Jadi kalian jangan minder, jangan kecil hati. Biarpun kalian sekolah swasta. Saya wali murid dari Dea Anggun Puspita. Halo Dea. Ya, di sini terima kasih ya saya dapat undangan untuk terlibat di sekolah ini
Inspirasi Profesi dengan Instansi dikoordinir oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, dikemas dalam pajak bertutur, melibatkan KPP Madya Sidoarjo, KPP Pratama Sidoarjo Selatan, Utara, dan Barat, yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 18 Agustus 2022. Inspirasi profesi berdampak sangat baik dalam meningkatkan pemahaman dan pembelajaran yang fasilitasi kebutuhan belajar siswa untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Semangat Bapak Ibu guru hebat, siapkan pembelajaran berdiferensiasi cerdas. Demi anak negeri tangguh dan kuat, wujudkan profil pelajar Pancasila berkualitas. Ini Bu ingin membicarakan terkait dengan inspirasi profesi, gimana dampak dan sebagainya. Ya, tentu Inspro ini sebagai strategi penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena setiap kelas itu berisi anak-anak yang berbeda. Baik passionnya, baik tingkatan kemampuannya, baik tentang growth mindsetnya, tentu berbeda. Yang di sini orang tua sama Pancasila, mereka lebih tertariknya ke instansinya. Mungkin di situ kan dipaparkan lebih detail. Dia kalau misal pengen ke sini dia harus ambil apa, jadi mereka itu tahu. Menurut saya begini, karena kita mau menyambut kurikulum merdeka itu kan ternyata memang memerdekakan siswa untuk memilih seperti profesi yang diinginkan, itu mereka sudah harus mengenal sejak dini. Sehingga yang kami rasakan itu ketika kita kan satu itu kita lebih erat menjadi hubungan dengan orang tua, karena komunikasi lebih intens. Terus apa yang kamu rasa? rasanya sih kayak ya dapat motivasi gitu dari orang-orang, apalagi Ya, dari orang tua. dapat motivasi ya. Gimana? Saya itu tertarik ingin gimana sih STAN itu, cara masuknya itu gimana sih, terus apa aja yang harus kita pelajari, terus kita masuknya itu harus pakai apa. Nah kemarin itu alhamdulillah diceritain dengan jelas dan bagus, belum lagi konsep-konsepnya itu yang menarik sehingga saya itu jadi tertarik gitu. Ada wali murid itu yang profesinya tuh sebagai brimob. Oh, brimob ya? Iya. Jadi, iya. Terus itu jadi beliau itu menceritakan kalau ada yang ingin atau berminat mau masuk ke brimob itu. Selain saya tahu dunia perpajakan, KPP pajak waktu itu juga sempat memberikan saya pencerahan terkait profesi sebenarnya itu seperti apa. Dimana kalau misalkan siswa itu ingin meraih sebuah profesi dan kesuksesan secara nyata, itu yang pertama harus dibutuhkan self-talk